Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Truk yang mengangkut pakan ternak terbakar di sebelah barat Pertamina Kaliakah, Jembrana. Keluarga korban laporkan nahkoda kapal yang terbalik di Sanur. Ribuan wisatawan menyaksikan acara penutupan Festival Ulun Danu Tabanan. Kerajinan berbentuk papan selancar diminati wisatawan dan menembus pasar mancanegara. Pembuat kerajinan ini antara lain terdapat di wilayah Legian Kelot, Kuta Badung. Di tempat ini pengrajin membuat oleh-oleh berbentuk papan selancar dengan berbagai ukuran dan desain. Kalau biasanya dari negara ini, dari Eropa, Amerika, Australia juga ada. Berarti ini diekspor juga Mas ya? Diekspor. Biasanya sekali pesan itu berapa biji Mas? Kalau untuk ini sih ya bisa ribuan sekali ekspor itu. Sekali ekspor ya? Ya. Ke satu negara tujuan ya? Ya. Itu rata-rata peminatnya setiap berapa bulan Mas? Sekali dipesannya? Sekali dipesan mungkin 3 bulan proses, habis itu setelah itu pesan lagi. Begitu kontinu terus. Untuk kisaran harga dari yang kecil, ukuran kecil sampai terbesar, yang paling diminati ukuran berapa Mas yang ekspor? Yang ekspor itu mulai dari gantungan kunci, magnet, dan untuk yang besar sampai ukuran 50 cm aja. Kerajinan berbentuk papan selancar ini sudah dijual ke berbagai negara di benua Eropa, Amerika, serta Australia. Desain yang diminati pembeli adalah gantungan kunci hingga papan selancar setinggi 50 cm. Kerajinan ini dijual mulai dari harga Rp2.000 hingga Rp50.000 per buah. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung. Penjualan kerajinan tas berbahan akar pohon ata mulai naik seiring merendahnya pandemi COVID-19. Kondisi ini antara lain dirasakan pedagang di wilayah Kecamatan Sukawati, Gianyar. Mereka kini mulai ramai pesanan setelah sempat sepi 2 tahun selama pandemi. Kerajinan ini diminati pembeli dari Pulau Jawa, Singapura, Amerika Serikat, dan Jepang. Sementara ini sih ada ke Singapura, ada ke apa namanya itu Amerika ada, Jepang ada, ya ada aja deh Pak. Mancanegara sudah ada ya Bu ya? Ya ada. Itu sekali pesan dia berapa Bu? Berapa pieces Bu? Kalau keluar negeri sih paling sedikitnya 50 pieces ada, 1000-an juga ada. Ini ke jenisnya apa Bu yang dicari? Jenisnya itu beda-beda. Ada sejenis tas, ada di luar tas. Kalau yang banyak dicari apa Bu? Tas? Banyak dicari ya tas. Ini ke ukuran yang berapa Bu? Besar, kecil? Beda-beda Pak. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang menengah. Kawan lokal dari daerah Denpasar, Gianyar. Kalau yang luar Bali ada Pak? Luar Bali ada. Dari mana Pak wisata Luar yang? Bali dari Jawa. Jawa. Terus Dari di mana Pak? Malaysia, Malaysia ada ya? ya, Filipina ada juga. Filipina, mancanegara ya. Termasuk juga dari Eropa. Eropa. Itu biasanya rame itu di bulan-bulan apa Pak? Biasanya kalau yang pernah lalu bulan Agustus, Juli, hingga Agustus.
Itu ramai biasa pesan datangnya Pak ya? Ya, sama Januari, menjelang Januari. Menjelang Januari. Itu rata-rata berapa Pak dicari Pak? Berapa jumlah yang dibeli biasanya? Nah, tergantung permintaannya aja. Kadang-kadang ada 10, ada 20, sampai 50-an ada. 50-an, Ada ya. juga sampai keluar itu ada ribuan ada. Ribuan ya, mancanegara ya Pak ya? Ya. Itu kemana Pak kalau ribuan tuh? Ke Amerika. Amerika ya? Itu jenis tas Pak ya? Ya, jenis tas. Jadi ini dipadukan dengan kain juga Pak ya? Ya, Di dalamnya ya? kombinasi kain. Dikombinasi kainnya. Pedagang bisa menjual 50 hingga 1000 tas akar pohon atas setiap bulan. Tas ini dijual mulai harga Rp200.000 hingga Rp500.000 per buah. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Usaha pembuatan dupa ini telah ditekuni oleh Ikadek Joni Asmara Adiputra sejak tahun 2009 lalu. Pembuatan dupa dikerjakan di rumahnya di Kelurahan Dauwaru, Kecamatan Jemberana. Dengan modal kecil dari hasil bekerja di luar negeri, awalnya Kadek menjual dupa produk orang lain. Karena meningkatnya permintaan dupa, usahanya dikembangkan dengan membeli alat produksi dupa. Diproduksi oleh orang lain awalnya, ya, yang dipasok dari lebih banyak dari kota Denpasar, ya. Meskipun dupa tersebut sebenarnya banyak juga yang berasal dari luar negeri, gitu. Jadi bisa dikatakan dupa impor lah, yang berasal dari Cina, Malaysia, India dan sebagainya. Kemudian saat saya ambil alih, terpikir untuk mencoba memproduksi dupa sendiri. Ya, jadi dimulai dengan membeli dupa curah, ya, kemudian saya harumin dan kemas sendiri dan saya jual. Ya, lambat laun permintaan semakin meningkat. Kita menambahkan mesin, kita menambahkan alat, kemudian karyawan juga semakin meningkat. Dupa buatan Kadek menawarkan berbagai jenis aroma wangi. Dupa dijual di beberapa kabupaten di Bali hingga luar provinsi. Bisnis dupa yang ditekuninya kini telah beromset hingga miliaran rupiah per bulan. Usaha ini mampu menampung sebanyak 200 orang tenaga kerja dari wilayah Jemberana. Tim Liputan melaporkan dari Jemberana. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dana Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.